Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Ananda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Ananda, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia tema 7. Materi menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Nah, Ananda pasti pernah menyaksikan seorang berpidato di televisi kan? Nah, apakah itu pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi. Pidato dilakukan untuk memberikan informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Orang yang sedang berpidato disebut orator, sedangkan orang yang mendengarkan pidato disebut audiens. Nah, Ananda, pidato memiliki fungsi. Fungsi yang pertama, menyampaikan informasi penting kepada orang banyak. Yang kedua, mempermudah komunikasi antar atasan dan bawahan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi di antara sesama organisasi. Yang keempat, menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan orasi atau pidato. Berdasarkan isinya, pidato banyak jenisnya. Contohnya, pidato kenegaraan, pidato kepemimpinan, dan pidato keagamaan. Sebelum memberi pidato, biasanya orator mempersiapkan naskah pidato berdasarkan tema yang akan disampaikan. Ananda, tahu apa itu tema? Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Nah, pidato memiliki struktur atau bagian teks pidato. Yang pertama, salam pembuka, yaitu bagian dari teks pidato yang terletak pada awal pembukaan pidato. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam sejahtera. Yang kedua, kalimat pembuka, yaitu bagian dari pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiens. Yang ketiga, isi pidato, yaitu bagian dari teks pidato berisi informasi atau permasalahan yang diungkapkan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup, yaitu bagian dari teks pidato berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiens jika ada kesalahan kata dalam berpidato. Yang kelima, salam penutup, yaitu bagian akhir dari teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, Waalaikumsalam dan terima kasih. Menggali teks pidato. Nah, dari teks pidato kita dapat mengetahui informasi dari teks pidato, yaitu pembicara dalam teks pidato. Yang kedua, audiensi atau pendengar dalam teks pidato. Yang ketiga, tema teks pidato yang disampaikan. Yang keempat, tempat saat pidato disampaikan. Yang kelima, inti pidato yang disampaikan. Membuat kerangka teks pidato. Untuk dapat melakukan pidato dengan baik, kamu dapat membuat teks pidato. Sebelum membuat teks pidato, kita terlebih dahulu harus membuat kerangka pidato terlebih dahulu. Di sini, Ustazah punya contoh kerangka teks pidato. Yang pertama adalah latar belakang pidato. Latar belakang pidatonya adalah peringatan Hari Guru.
Audensinya adalah kepala sekolah, ustadz dan ustazah, siswa dan siswa SDIT Aulia. Waktu penyelenggara 25 November 2020. Tempat acara dilaksanakan yaitu di SDIT Aulia. Hal-hal yang ingin disampaikan yaitu jasa para guru. Salam pembuka terdiri dari salam pembuka kepada semua yang hadir. Yang kedua, mengucapkan kalimat pembuka. Isi pidato yaitu jasa para guru. Penutup, yang pertama mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. Yang kedua, salam penutup berupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Ananda bahwa pidato ternyata suatu kegiatan yang bermanfaat? Manfaat pidato yang pertama, memberi kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkannya. Yang kedua, mengubah perilaku atau sikap orang yang mendengarkannya. Yang ketiga, mencapai karir yang baik. Yang keempat, sarana yang digunakan oleh pemimpin atau atasan untuk menyampaikan hal-hal penting bagi karyawan. Pidato selalu digunakan di ruang lingkup yang resmi, misalnya institusi pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Meskipun pidato banyak manfaatnya, tetapi tidak semua orator dapat menyampaikan pidato dengan baik dan menarik bagi audiens. Nah, Ananda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang mengajak manusia pada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sendiri, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sudah sepatutnya agar pidato yang digunakan untuk menyerukan kebaikan. Pidato yang berisi ajakan kepada kebaikan tentu akan berbuah pahala. Jika orang tergugah melakukan kebaikan kepada pidatomu, maka kamu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang melakukannya. Ayo raih pahala sebanyak-banyaknya dengan menyerukan kebaikan kepada agama. Nah, Ananda, demikianlah penjelasan materi hari ini. Semoga Ananda tetap semangat dan paham dengan materi yang Ustazah jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kurang mengerti, silakan WA Ustazah. Baiklah Ananda, sampai di sinilah penjelasannya. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Nah, Ananda jangan lupa tetap jaga kesehatannya, tetap jaga imun, tetap jaga iman, tetap membantu orang tua, dan laksanakanlah kewajiban-kewajiban ibadah kalian, baik yang sunnah maupun yang wajib. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.